Nah, pemirsa untuk membahas mengenai angin puting beliung di kawasan Bandung Timur, kita akan bergabung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat sore, Pak Guswanto. Selamat sore Jila, apa kabar? Baik, Pak Guswanto, ini kan BMKG menyebut bahwa ini merupakan angin puting beliung begitu, dan sempat ada kehebohan juga karena BRIN sempat menyebut ini adalah tornado begitu. Sebenarnya apa sih Pak? Apakah ini hanya perbedaan istilah atau sebenarnya apa yang terjadi? Ya, baik. Jadi sebenarnya puting beliung Hmm, itu boleh kita sampaikan itu adalah small tornado. Orang oke. menyebutnya, ada yang menyebut itu adalah small tornado. Sedangkan puting beliung sendiri itu merupakan dampak ikutan pada saat pembentukan awan cumulonimbus. Ya, Oke. tapi tidak semua pembentukan awan cumulonimbus itu menghasilkan puting beliung. Ya, nah penampilan puting beliung ini agak sedikit beda dengan tornado dari segi Hmm, skala kekuatan angin, hmm, lebih tinggi, lebih luas itu untuk tornado ya. hmm. Sedangkan kecepatan untuk puting beliung itu lebih di bawahnya. Oke. Nah, kita juga melihat bahwa memiliki alat observasi yang tercatat automatic weather station yang ada di ITB Jatinangor. Hmm, Di sana kecepatan angin tertinggi itu tercatat 36,8 km per jam. hmm. Dan kita memonitor itu juga dari sisi radar cuaca BMKG. Oke. Kejadiannya kan berkisar antara jam 15.50 sampai jam 16.00, Hmm, sekitar 5 sampai 10 menit kejadiannya, sehingga durasinya sangat singkat. oke. Untuk itulah kita menamakannya, karena masyarakat kita kan lebih cenderung lebih mengenal bahwa small tornado ini adalah puting beliung Oke, gitu. berarti sebenarnya fenomena angin puting beliung atau small tornado ini ya sama gitu dibentukannya dari Ya, betul. oke. Tornado skala kecil lah kalau boleh Oke, berarti ini sampaikan. lebih kepada masalah istilah begitu ya, Pak Gus ya? Betul. Oke. Ya. Lalu kalau kita lihat, Pak Gus, ini dampaknya ratusan rumah, koreksi kalau saya salah, memang sering kali angin puting beliung terjadi di Indonesia dan memang sering kali merusakkan, tapi tidak sampai ratusan begitu ya. Ini apakah termasuk skala yang salah satunya paling besar selama ini terjadi atau seperti apa? Apakah ini bisa dianggap Ya, ya angin puting beliung biasa yang terjadi di Indonesia? mungkin saya koreksi Hmm, Jilah ya. hmm, hmm, Raca Ekek di data yang kami kumpulkan di hmm. BMKG, Raca Ekek itu pernah terjadi puting beliung tahun 2019, Oke. bulan Januari kalau Hmm, tidak salah. hmm, Itu rumah yang rusak itu hmm. 600-an. Oke. Apakah itu lebih dahsyat dengan yang sekarang? Hmm, Nah, terus kemudian terjadi juga di bulan Juni ya, hmm, tahun 2023. Itu hmm. ada sekitar 141 rumah yang rusak, itu di sekitar Bale Endah. Baik. Seperti itu. Jadi kalau kita Hmm, melihat rata-rata memang puting beliung seperti itu. hmm, Kalau di rata-rata hmm, ini dari puting beliung mungkin hmm. lebih intensitasnya lebih tinggi, tapi tidak lebih tinggi dari tornado yang disampaikan seperti di luar ya, Hmm, Amerika dan lain sebagainya oke, itu. Karena di sana kita melihat untuk lebih bagus itu melihatnya dengan skala Fujita ya. oke. Hmm, Di skala Fujita kalau sekitar F0, F1 itu bisa untuk sebutan puting beliung atau hmm, small tornado tadi. oke. Kalau yang tornado moderat ataupun signifikan itu Hmm, sudah bisa F2 dan lain oke. seterusnya. Kira-kira itu. Oke, kalau untuk potensi puting beliung untuk menjadi tornado seperti apa, Pak? Nah, potensi puting beliung untuk menjadi tornado ini Hmm, di wilayah kita ini cukup jarang ya, hmm, jarang sekali. Karena rata-rata tenaganya itu hanya sekitar paling 5 sampai 10 menit sudah selesai. oke, Sedangkan tornado itu sampai 30 menit oke. lebih. Karena apa? Karena wilayahnya cukup luas Hmm, ya, terus kemudian kecepatannya itu butuh energi yang hmm. lebih besar lagi. Seperti itu. Oke, Pak, kalau ini kita membedakan misalnya sama hujan. Kalau hujan ini kan dapat direkayasa begitu ya. Apakah angin puting beliung ini juga bisa direkayasa? Karena sebenarnya kita tidak siap begitu ya untuk menghadapi ini. Bagaimana mitigasinya? Nah, untuk yang puting beliung Hmm, ini, hmm, karena skalanya waktunya tadi, skala waktu ya, itu hmm, cukup sempit, hanya hmm, 10 menit.
Jadi pengamatan kita juga sulit untuk melakukan itu. Alat Oke. misalkan radar kami. Radar kami itu mendeteksi bahwa adanya cuaca ekstrim pembentukan awan cumulonimbus di Ah, sana di Bale Endah. Di Raja Eke itu ketemu. Seperti hari ini kalau kita lihat di sekitar Cileunyi itu muncul ada saat ini untuk cuaca ekstrim itu muncul ya oke. ada saat ini di Bandung. Hmm, Tapi untuk mendeteksi itu muncul puting beliung atau tidak ini yang agak sulit. Ya. oke. Berarti Nah, dan apa yang perlu kita waspadai terkait dengan angin puting beliung di Indonesia ini, Pak? yang perlu diwaspadai adalah dampak yang kerusakannya tiba-tiba tadi, itu yang perlu Oke. diwaspadai. Hmm, Misalkan saat kita melihat ada awan cumulonimbus hmm, sebagai induknya, hmm, itu kita melihat, maka kita bisa melakukan antisipasi. oke. Misalkan kita sudah menjauh kan kalau akan terjadi puting beliung, maka dia akan turun belalainya itu dari awan cumulonimbus dari atas akan bergerak ke tanah. Nah, itu pada saat pembentukan itu kita bisa menghindar, gitu. Itu bisa kita ngelihat memang secara visual seperti itu Hmm, yang terjadi. Dan kemudian kalau kita melihat lagi misalkan ya, kita sedang di dalam ruangan, maka kita tutup pintu dan jendela rapat, hmm, mematikan listrik dan bangunannya yang itu kita menjamin bahwa bangunannya tidak akan terbawa oleh hmm, anginnya. oke. Yang kedua, kalau kita di luar ruangan, jauhi tiang listrik, Hmm, jauhi reklame, oke. jauhin apa itu pohon yang dekatnya, Hmm, hmm, kendaraan dan lain sebagainya. hmm, Kalau kita di dalam kendaraan, secepatnya keluar dari kendaraan dan oke. cari tempat berlindung, Oke. ya, Berarti cari yang aman. perlindungan. Kira-kira itu Hmm, yang bisa dilakukan hmm. antisipasinya. Oke, tapi kalau awan cumulonimbus ini bisa dilihat dengan mata kita atau harus dengan alat sih Pak deteksinya? Bisa, dua-duanya. Bisa Apa dengan mata kita, ciri-cirinya? bisa dengan alat. Hmm, Kalau di alat itu kita memiliki radar cuaca. hmm, Kalau dengan awan mata telanjang, hmm, kita bisa melihat ke atas, hmm, yang awan hitam seperti bunga kol hmm. bergegek Oke, itu awan cumulonimbus. oke. Dan itu ada kita cara mempelajarinya ada di sana. Oke, lalu seberapa banyak wilayah yang akan berpotensi terjadinya awan cumulonimbus yang akan menjadikan puting beliung ini? Baik, kalau kita melihat awan cumulonimbus ini seiring dengan musim hujan ya. Ah, Musim hujan saat ini sudah akan segera bergeser menuju musim pancaroba oke, di Maret, April, Mei. oke. Tentunya fenomena yang kita hadapi itu adalah adanya hujan secara sporadis, Hmm, terpisah-pisah petir, kemudian ada hujan angin, hmm, puting beliung hmm, ataupun hujan es. Itu yang hmm, kita waspadai. hmm, Seperti pada saat kejadian tanggal kemarin, hmm, kejadian awan cumulonimbus yang bisa menyebabkan puting, itu hmm, enggak hanya di Bandung. hmm. Jadi di sebelah sisi sebelah apa? Utaranya Hmm, itu juga ada spot-spot gitu. hmm. Seperti itu. Jadi daerah-daerah mana aja Pak yang berpotensi sangat besar? Yang berpotensi sangat besar sebenarnya adalah daerah-daerah basin atau daerah cekungan Hmm, itu berpotensi cukup besar karena dia biasanya ada energi ya. Kan hmm, sebenarnya kan awan cumulonimbus itu ada pembentukan pertumbuhan. Setelah itu masak dia turun. Nah, pada saat masak turun itulah adanya pencampuran udara panas dan udara dingin yang bisa membuat energi kinetik hmm. membuat dia sehingga berputar menjadi seperti puting beliung. Itu. Oke, berarti itu artinya April hingga Mei ini kita harus waspada gitu ya, Ya, tetap kita waspada gitu waspada ya. angin kencang dan puting Ah, beliung masih bisa terjadi oke. masa Baik, pancaroba. baik, baik, baik. Terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi Terima BMKG telah kasih kembali bergabung di Sheila. Ini Sore. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa. Ya, salam sehat selalu. Pemirsa, kasus Aiman Wicaksono memasuki babak baru serta hadirkan ahli hukum pidana dan pers dalam sidang pra peradilan hari ini. Selengkapnya sesaat lagi.